Buka puasa di Masjid Asy-Syidik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas kebaikannya. Amin. Dan untuk jadwal yang akan menyediakan takjil berbuka puasa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 yaitu dari RT 03. Dengan dari itu kami persilahkan. Untuk informasi yang keempat, di luar agenda program-program yang telah kami cantumkan dalam beberapa backdrop pada halaman depan Masjid Asy-Syidik, berikut kami informasikan beberapa program-program yang terkait, yaitu Asy-Syidik Berbagi atau Sabar, pemberian 1 tahun kepada duafa para guru ngaji dan yatim piatu dengan rincian sebagai berikut. Program ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 di Masjid Asy-Syidik. Panitia Sabar membuka donasi santunan dengan Rp100.000 pada muka Bapak Ustadz Kisah untuk tempat dan waktu yang persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Asy-Syidik, warga Komplek Giriawinaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan iman dan juga Islam dan keistiqomahan dalam menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Isya, dan alhamdulillah bisa kita laksanakan secara berjamaah karena ini sesungguhnya adalah yang harus ditunaikan oleh setiap jamaah laki-laki. Dan alhamdulillah, dan semoga kita senantiasa berharap Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk juga melaksanakan sholat berjamaah di sholat wajib lainnya. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin, kepada tabi'ut tabiin, dan insyaallah sampai juga kepada kita selaku umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berusaha untuk taat dan juga mengikuti apa yang telah Nabi ajarkan kepada kita. Jamaah Masjid Asy-Syidik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kembali bacakan satu ayat yang sering sudah kita dengarkan dan insyaallah sudah hafal ya. Surat Al-Baqarah 183, landasan bagi kita melaksanakan kewajiban shaum Ramadan selama 1 bulan penuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wasiat atau nasihat beragama adalah nasihat yang berulang. Jadi kita akan terus menyimak ataupun mendengarkan nasihat-nasihat agama, termasuk diantaranya adalah landasan bagaimana kita melaksanakan shaum Ramadan yang tujuan akhirnya adalah bertakwa. Ini sama halnya ketika tadi Bapak Ibu sekalian mengikuti kelas parenting ya di Asy-Syidik. Itu ketika kita belajar parenting, di dalamnya itu ada istilah yang disebut sebagai power of repetition atau kekuatan keberulangan ya. Ini kita berharap
dengan sering mendengarkan nasihat, kultum, kajian, ya, atau membaca buku, kemudian itu akan menjadi terinternalisasi di dalam diri kita, sehingga kita berharap Allah akan memberikan keistiqomahan, ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kewajiban kita melaksanakan shaum Ramadan selama 1 bulan penuh, muaranya kita berharap akan mendapatkan label manusia atau umat Islam yang bertakwa, ya. Apabila kemudian Allah menggolongkan kita di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan derajat takwa, maka insya Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, tidak hanya di akhirat nanti, tetapi juga di dunia. Banyak di antara kita yang hanya mempersepsikan bahwa nasihat agama ataupun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu buahnya akan atau baru akan kita dapatkan ketika kelak kita berada di negeri akhirat. Tidak demikian, bahwa bagi orang-orang yang mendapatkan label takwa, maka Allah juga akan berikan pertolongan-pertolongan kepada mereka di dunia. Ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari kesempitannya, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu keumuman bahwa setiap manusia atau setiap kita selalu mengupayakan atau melakukan apapun itu, ya, ikhtiar kita di dunia dengan tujuan untuk meraih kebahagiaan, ya, merasa bahagia, ya, setelah melakukan sesuatu atau meraih pencapaian sesuatu, ya. Jadi sudah menjadi keumuman bahwa setiap kita, setiap manusia berusaha, berikhtiar untuk mencapai sesuatu dengan harapan akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan pencapaian yang didapatkan itu kemudian ini menjadi linier dengan kebahagiaan yang akan dia dapatkan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, ya. Kenapa bisa tidak? Karena banyak fakta di sekitar kita, orang-orang yang berhasil dengan ikhtiarnya, tetapi ternyata hanya mendapatkan kebahagiaan semu, bahkan celaka. Fakta, ya, contoh nyata. Kemarin orang berjuang sangat keras sekali di dalam pemilu atau pilkada supaya bisa menjadi anggota dewan, apakah itu di DPRD, DPR, ataupun jadi pejabat-pejabat yang lainnya. Tetapi faktanya ini tidak linear dengan kebahagiaan yang mereka dapatkan, karena ada juga banyak orang-orang yang sudah meraih cita-citanya. Misalnya banyak di antara anggota DPR yang menjadi pasien KPK. Itu sudah 9,9% akan masuk penjara itu. Jadi artinya ini tidak selalu linear, ya. Kemudian ada orang yang berjuang mati-matian supaya bisa jadi populer, ya, jadi terkenal. Ternyata ketika diwawancara atau diskusi dengan banyak pihak, ada
bagian-bagian hidupnya yang kemudian selalu dihantui dengan kecemasan, dan ini artinya tidak bahagia, ya. Jadi mungkin yang disebut adalah bahagia yang semu atau bahagia yang sifatnya sementara. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kemudian mendapatkan derajat takwa, maka itu adalah yang disebut dengan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hak atau kebahagiaan yang benar, yang tidak hanya akan didapatkan di akhirat, tetapi Allah menjanjikan juga akan memberikan kebahagiaan di dunia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di kesempatan yang baik ini, ketika Allah masih memberi kita kesempatan hidup, ya, kita upayakan betul bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita derajat orang yang bertakwa. Caranya sudah banyak sekali kita dapatkan dari para ustadz atau penceramah-penceramah sebelumnya, yakni dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita yang kemarin masih belum sering berjamaah, di kesempatan ini dan seterusnya mari kita istiqomah untuk senantiasa melaksanakan salat fardu di masjid, ya. Yang kemarin masih berhitung-hitung, ya, ketika kita ingin bersedekah, maka karena kita sudah belajar di bulan ini untuk menjadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan di kesempatan lain juga akan menjadi satu kebiasaan. Termasuk tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa Masjid As-Siddiq ini akan melaksanakan program sabar, yakni program santunan bulan Ramadan, ya, untuk yatim, piatu, kaum duafa dan juga para guru ngaji. Silakan kita bisa terlibat di situ. Apakah dengan terlibat dalam program santunan anak yatim ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, barang siapa yang dia memberikan perhatian, memberikan pertolongan kepada anak-anak yatim, maka kelak di akhirat nanti akan berjumpa dengan Rasulullah atau sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ketika kita berusaha di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kita akan mendapatkan ujian-ujian, dan ini sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita bahwa di dalam kesulitan-kesulitan itu terkandung kemudahan, ya. Allah sendiri yang berfirman di dalam surat Al-Nasr, inna ma'al usri yusra, ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai mengulang 2 kali. Artinya ini adalah satu perkara yang sangat serius, dan juga bisa dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita, ya. Ketika Allah memberikan ujian, kesulitan-kesulitan, bahwa di dalamnya pasti terkandung kemudahan. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan atau menghadirkan kemudahan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, Allah memberikan prasyarat setidaknya 2. Ini ayatnya masih di surat yang sama.
ya, yaitu faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi landasan Allah memberikan kemudahan atau pertolongan kepada kita yang pertama adalah di dalam ayat ini faida faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Jadi kita tidak cukup hanya berdoa saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bagi kita semua untuk berikhtiar, ya, berusaha sampai mentok, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memiliki alasan untuk menolong kita dan mengangkat derajat kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya wa ila rabbika farhab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berikhtiar sekuat tenaga, ibadahnya sudah kita lakukan dengan baik, ikhtiar duniawinya, bekerja, berdagang dan lain sebagainya sudah kita lakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memiliki alasan untuk memberikan pertolongan kepada kita semua. Dan kemudian kembali ayatnya kepada surat At-Talaq di ayat yang ketiga tadi, wamar, yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita berjuang bersama-sama, ya, setiap hari kita maknai hari-hari di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian kita mengevaluasi apakah yang kita lakukan sudah sesuai target. Kemudian apa yang sudah kita lakukan, apakah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala atau belum. Dan kemudian marilah kita senantiasa berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mudah-mudahan kita akan digolongkan di dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya orang-orang bertakwa inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan yang hak atau kebahagiaan yang sebenar-benarnya bahagia, tidak hanya di akhirat nanti tetapi juga kebahagiaan di dunia. Demikian kultum yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.